Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar UKM PPD gratis dengan tema kardiologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai anatomi dari jantung ya. Hari ini kita akan membahas tentang ruang-ruang jantung. Oke. Yang pertama kita mulai dari atrium kanan ya, teman-teman. Jadi atrium kanan ini menerima darah dari vena cava superior dan inferior ya. Tentunya di sini ada lubang ya dari vena cava inferior dan superior ya. Kita juga di sini bisa lihat ada lubang dari atau opening dari sinus coronarius ya. Di bagian luarnya ada valve ya, katupnya dari sinus coronarius ya, yang udah kita bahas pada video sebelumnya ya. Dimana sinus coronarius ini mengambil darah dari vena-vena di permukaan jantung. Lalu di sini kita bisa lihat ada fossa ovalis ya, atau fossa ovale ya. Jadi fossa ovale ini dulunya merupakan lubang yang disebut sebagai foramen ovale, tapi sudah tertutup. Oke, kita lanjut ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini menerima darah dari atrium kanan ya, melalui katup tricuspidalis ya. Dimana katup tricuspidalis ini seperti namanya, ada tricusp ya, jadi ada 3 daun katup. Ada yang anterior ya, ada yang septal, dan ada yang posterior ya. Ini anterior, ini septal, ini posterior ya. Masing-masing daun katup itu punya jaring-jaring ya yang menahan seperti jangkarnya gitu ya. Itu disebut chorda tendinae. Nah, chorda tendinae ini menempel di otot ya, otot yang memegang chorda tendinae-nya ini supaya dia bisa menutup ya. Jadi ketika katupnya tertutup dan darah itu terisi di ventrikel, supaya darahnya ini nggak balik lagi ke atrium ya, itu ditahan oleh katup. Nah, yang memegang katupnya ini itu otot yang disebut dengan musculus papillaris ya, atau papillary muscle. Papillary muscle itu ada di masing-masing daun katup ya. Jadi ada septal papillary muscle, ada posterior papillary muscle, dan anterior papillary muscle, tergantung daun katup mana yang dipegang ya. Lalu di sini ada trabecula carneae ya. Jadi yang ini nih ya seperti jaring-jaring daging ya, itu disebut trabecula carneae. Dan ada trabecula septomarginal ya. Jadi ini trabecula yang menghubungkan antara bagian sisi septum ya yang di tengah dan marginal atau bagian sisi margin yang di luar. Selanjutnya bagian ventrikel kanan yang menjorok ke arah arteri pulmonalis itu disebut conus arteriosus ya. Jadi bentuknya seperti cone ya. Kemudian ada katup pulmoner, ada 3 daun katup, anterior, kanan dan kiri ya. Setelah itu baru ada pulmonary trunk ya, atau truncus pulmonalis, sebelum bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri. Selanjutnya kita masuk ke jantung sebelah kiri ya. Di atrium kiri itu ada vena-vena ya, vena-vena pulmoner. Jadi dia mendapatkan darah dari vena-vena pulmoner ya. Kemudian ada katup dari foramen ovale ya. Kalau tadi kita lihat ada fossa ovale ya, bekas foramen ovale yang tertutup. Di sebelah kiri kita bisa menemukan katupnya, valve of foramen ovale. Atrium kiri dan atrium kanan itu dihubungkan ya oleh mitral valve ya, katup mitral. Katup mitral ini memiliki 2 daun katup yang kita bisa lihat dari view arah ventrikel kiri. Di sini kita bisa lihat daun katupnya ada 2, anterior dan posterior. Ada chorda tendinae-nya juga yang sebagai jangkarnya, dan ada papillary muscle yang memegang chorda tendinae tersebut. Di ventrikel kiri juga ada jaring-jaring yang disebut trabecula carneae. Nanti darah dari ventrikel kiri ini akan masuk ke aorta.